Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karyati SPD, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Di sini saya akan memaparkan tugas saya terkait aksi nyata modul 1.1. Pada kegiatan kali ini, saya didampingi oleh Bapak Fasil yaitu Pak Rijal dan juga Ibu pengajar praktik yaitu Bu Eni Hairani SPD. Perasaan yang saya rasakan selama melaksanakan perubahan di kelas diantaranya pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya terpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya mengikuti yang saya arahkan tanpa harus berekspresi, berinovasi sesuai kebutuhan mereka. Padahal, seharusnya pendidikan berpusat pada peserta didik, dengan konsep AMONG yaitu menuntun mereka pada kodrat alam dan jamin, untuk mengenali laku dasar yang ada pada mereka dan bukan mengubahnya. Banyak hal yang saya rasakan dan dapatkan setelah mengikuti guru penggerak, terutama pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan dampak yang signifikan terhadap pandangan saya mengenai pendidikan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik tidak hanya memberi materi aja dan fokus pada ketuntasan penilaian kognitif tapi juga afektif. Akan tetapi, lebih pada menuntun mereka mengenali kodrat masing-masing dan kita menjadi contoh teladan yang membawa mereka pada martabat yang bahagia dan selamat. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selain itu, merancang pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan berinovasi dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik. Praktik baik pada kegiatan aksi nyata di modul 1.1 saya awali pada tahap perencanaan, di mana pada tahap perencanaan saya melakukan kolaborasi dan berkomunikasi dengan teman sejawat. Selain itu, saya menyusun perangkat ajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Lanjut ke tahap pelaksanaan, di mana di sini pada tahap pelaksanaan, pada proses pembelajaran diawali dengan saya menyapa peserta didik, mengucapkan salam, serta berdoa. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kami capai. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya meminta peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan LKPD yang telah diberikan. Selain itu, pada tahap pelaksanaan, masing-masing kelompok saat melakukan diskusi setelah selesai mereka akan melakukan presentasi di depan kelas hasil dari diskusi tersebut. Dan kelompok lain itu wajib menanggapi dari apa yang sudah disampaikan, baik itu memberi pertanyaan ataupun melakukan apresiasi. Setelah itu, peserta didik bersama pendidik melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran untuk mengambil kesimpulan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Refleksi terhadap proses pembelajaran dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan ada beberapa tantangan. Di antaranya masih ada peserta didik yang kurang aktif saat diskusi dan lebih mengandalkan teman kelompok. Yang kedua, masih ada sebagian dari peserta didik yang kurang percaya diri saat melakukan presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Adapun solusi yang saya lakukan, yang pertama, membimbing dengan memberi dorongan secara personal agar peserta didik berpartisipasi aktif saat kegiatan diskusi. Selain itu, saya melatih dan membiasakan peserta didik untuk berani tampil di depan dengan melakukan berbagai kegiatan yang menuntun mereka untuk selalu mengemukakan pendapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak ibu. Siang bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat kan? Sehat. Oke, kalau sehat semua, sekarang ibu minta dulu tolong dirapikan meja-mejanya. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Oke, setelah berdoa, terima kasih ketua kelas. Sekarang ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, bu absen terlebih dahulu ya. Agustina Wulandari, Ainun Mardia. Anak ibu masih ingat nggak materi minggu lalu kita tentang apa? Saya masih ingat. Bu. Oke, silakan Ainun.
Obed. Si Sabila Nasya, dia bercerita padahal katanya mengkoordinasi kelompok alibinya banyak, suka karena cari-cari apa namanya ya, sensasi pembenaran diri kan seperti itu. Oke, bagiannya itu tapi sudah sangat bagus semua, sudah sangat baik semua. Terima kasih ucapkan untuk presentasinya. Si Novi yang awalnya nggak ada kelompok paling rajin dia di dalam baik sekali ya kan, untuk si Novi, keren si Novi. Ternyata dia bisa membuktikan ke teman-temannya bahwa dia nggak males lagi seperti Rijal. Seperti video Rijal, si Novi membuktikan. Karena apa, setelah magang ya kan, siap magang kelas 2 sudah naik ke kelas 3 atau kelas 12, itu sudah ditempa untuk jadi manusia-manusia yang lebih berkarakter dan dewasa. Kalau bisa apa, kita sedang di Mekah, harus punya berakhlak mulia. Itu ciri khas itu jangan sampai hilang dari jati diri kita sebagai manusia. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami semua, sekarang sebelum kita tutup, Ibu akan tampilkan kembali tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah sudah tercapai dengan baik atau belum? Oke, Ibu akan tampilkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini saya akan memberikan testimoni terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kahyati. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kahyati sebelum mengikuti guru penggerak lebih berpusat kepada guru, karena peserta didik diminta untuk mengikuti apa yang guru sampaikan. Sekarang setelah mengikuti program guru penggerak, pembelajaran yang dilakukan beliau lebih berpusat kepada murid dengan memberi ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Dwi Hapsari. Nama saya Naswa Azahra. Di sini kami akan menjelaskan respon Bu Karyati ketika berada di dalam kelas. Menurut saya, Bu Karyati adalah orang yang asik dan menyenangkan. Bagaimana menurut Nagita? Saya sependapat dengan Wawa. Bagi saya sendiri, materi yang dijelaskan oleh Bu Karyati sangat mudah dipahami, dan kami diberi ruang untuk mengekspresikan dan memberikan pendapat. Dan Bu Karyati juga mengajarkan kepada kami untuk menjadi manusia yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pokoknya asik deh. Semangat Bu Karyati! Itulah hasil pemaparan saya terkait aksi nyata ke modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak hebat guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.